Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Nur Cahya dengan NIM 23810500035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode bisection dan regula false, yaitu dua metode numerik yang sangat penting dalam mencari akar persamaan nonlinier. Nah, kedua metode ini merupakan bagian fundamental dari komputasi numerik yang sering digunakan dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan persamaan yang sulit diselesaikan secara analitisnya. Saya berharap pada video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kedua metode numerik tersebut. Di sini yang pertama akan dibahas yaitu tentang metode bisection. Metode bisection atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai metode bagi dua. Nah, di sini definisinya yaitu metode bisection merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinier, khususnya persamaan yang dapat dituliskan dalam bentuk f(x) sama dengan 0. Prinsip dasar dari metode ini adalah dengan membagi dua interval yang diketahui mengandung akar. Interval tersebut dipotong terus-menerus di bagian tengahnya, hingga didapatkan suatu nilai pendekatan akar yang cukup akurat, sesuai dengan tingkat ketelitian atau toleransi error yang kita inginkan. Misalnya, kita memulai dengan dua titik A dan B, di mana fungsi pada kedua titik tersebut memiliki tanda yang berbeda. Artinya, FA dikali FB kurang dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minimal satu akar di antara interval A, B. Rumus utama dalam metode ini adalah menghitung titik tengah atau titik C-nya dari interval. Rumusnya C sama dengan A plus B per 2. Titik C ini disebut sebagai titik tebakan atau estimasi akarnya. Setelah itu kita evaluasi nilai fungsi di titik C, yaitu FC. Jika FC sama dengan 0, maka kita sudah menemukan akarnya. Jika tidak, maka kita periksa tanda dari FC untuk menentukan apakah akar berada di antara A dan C atau antara C dan B. Interval tersebut kemudian disesuaikan dan proses diulang kembali. Nah, di sini pada gambar pada bagian kanan slide itu terlihat ilustrasi grafik fungsi f(x) yang menunjukkan proses metode bisection. Di sini titik awal A dan B berada di sisi kiri dan kanan sumbu X, dengan FA dan FB-nya bertanda berlawanan. Titik tengah pertama yang disebut C1 dihitung sebagai A plus B per 2. Jika FC1 masih belum 0 juga, maka kita akan menggantikan salah satu titik, misalnya mengganti A dengan C1 dan mengulang prosesnya. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa dengan setiap iterasi, interval yang mengapit akar akan menjadi semakin sempit, sehingga pendekatan kita terhadap akar menjadi semakin akurat. Nah, metode bisection ini sangat sederhana dan mudah dipahami, serta memiliki keunggulan dari segi kestabilan karena selalu mengarah ke solusinya. Namun, perlu diingat bahwa metode ini mungkin membutuhkan banyak iterasi untuk mencapai hasil yang sangat presisinya, sehingga konvergensinya tergolong lambat dibandingkan dengan metode yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam memahami metode bisection, yaitu langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan agar metode ini berhasil menemukan akar dari suatu persamaan nonlinier. Langkah
Pertama yaitu menentukan interval awal A, B-nya. Langkah pertama adalah memilih dua titik awal yaitu A dan B yang membentuk suatu interval. Syarat utama agar metode ini bisa digunakan adalah nilai fungsi pada titik A dan B harus memiliki tanda yang berlawanan, atau secara matematis ditulis FA dikali FB kurang dari 0. Artinya terdapat paling tidak satu akar dari fungsi fx di antara titik A dan B karena fungsi melewati sumbu x di dalam interval tersebut. Langkah kedua yaitu menghitung titik tengahnya. Setelah interval awal ditentukan, kita hitung titik tengah dari interval tersebut menggunakan rumus C sama dengan A plus B per 2. Nilai C ini adalah titik tebakan pertama yang digunakan untuk mengevaluasi fungsinya. Kemudian langkah ketiga yaitu mengevaluasi fungsi di titik tengah atau FC. Nah, setelah mendapatkan nilai C-nya, kita hitung nilai fungsi di titik tersebut, yaitu FC. Dari hasil evaluasi ini ada beberapa kemungkinan, yaitu jika FC sama dengan 0, maka C adalah akar dari fungsi tersebut dan pencariannya selesai. Kemudian, jika FA dikali FC-nya kurang dari 0, maka akar berada di antara A dan C sehingga kita update atau perbarui nilai B menjadi C. Kemudian yang ketiga, jika FB dikali FC kurang dari 0, maka akar berada di antara C dan B sehingga kita update nilai A menjadi C. Intinya, kita menyempitkan interval secara terus-menerus berdasarkan tanda dari nilai fungsi untuk memastikan agar tetap berada di dalam interval baru. Kemudian langkah terakhir, ulangi langkah kedua dan ketiga. Nah, pada langkah terakhir ini mengulang proses iterasinya, yaitu kembali ke langkah 2 dan 3. Iterasi terus dilakukan sampai selisih antara B dan A atau nilai mutlak B min A-nya itu menjadi sangat kecil dan lebih kecil dari nilai toleransi yang sudah ditentukan, biasanya dilambangkan dengan epsilon. Atau iterasi diberhentikan jika jumlah langkah sudah mencapai batas maksimal iterasi yang ditentukan sebelumnya. Nah, langkah-langkah ini memastikan bahwa kita dapat mendekati nilai akar dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Walaupun tidak langsung mendapatkan hasil eksak, metode bisection memang memerlukan beberapa kali pengulangan, namun keunggulannya adalah stabil dan pasti konvergen selama syarat awal FA dikali FB-nya itu kurang dari 0, maka terpenuhi. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal. Di sini soalnya, misalkan kita ingin mencari akar fx sama dengan x pangkat 3 min 4x plus 1 dalam interval 1,2 dengan toleransi epsilonnya sama dengan 0,01. Nah, langkah satunya kita inisialisasi. Kita pilih interval awal A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Kemudian hitung nilai fungsi di titik A dan B-nya. Kita masukkan fungsi akarnya. F1 sama dengan 1 pangkat 3 min 4 dikali 1 plus 1 sama dengan min 2. Kemudian F2-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, karena hasil F1 dikali F2-nya sama dengan min 2 kurang dari 0, maka terdapat minimal satu akar di antara interval 1,2-nya. Lanjut ke iterasi yang 1. Hitung titik tengahnya. C sama dengan 1 plus 2 per 2 sama dengan 1,5. Evaluasi fungsinya. F1,5 sama dengan 1,5 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 1,5 ditambah 1 sama dengan min 1,625.
Nah, karena F1 dan F1,5 sama-sama negatif, maka akar berada pada interval baru 1,5, 2. Lanjut ke iterasi kedua, A-nya sama dengan 1,5 dan B-nya sama dengan 2. Maka C sama dengan 1,5 plus 2 per 2 sama dengan 1,75. Nah, kita hitung F1,75-nya. F1,75 sama dengan 1,75 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 1,75 ditambah 1 sama dengan min 0,64063. Nah, karena F1,5 dan F1,75 keduanya negatif, intervalnya kembali dipersempit menjadi 1,75,2. Nah, lanjut ke iterasi ketiga, A sama dengan 1,75 dan B-nya sama dengan 2. Maka C-nya sama dengan 1,75 plus 2 per 2 sama dengan 1,875. Hitung F1,875-nya. F1,875 sama dengan 1,875 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 1,875 ditambah 1, hasilnya kurang lebih 0,09180. Karena F1,75 dan F1,875-nya itu berbeda tanda, yang F1,75-nya itu negatif dan F1,875-nya positif, maka akar terdapat pada interval 1,75 dan 1,875. Lanjut ke iterasi keempat, A-nya sama dengan 1,75 dan B-nya 1,875. Maka C-nya sama dengan 1,75 plus 1,875 per 2 sama dengan 1,8125. Hitung F1,8125-nya, yaitu kurang lebih negatif 0,30029. Karena F1,75 dan F1,8125 sama-sama negatif, maka intervalnya menjadi 1,8125 dan 1,875. Kemudian iterasi kelima, A-nya itu 1,8125 dan B-nya 1,875, maka nilai C-nya sama dengan 1,84375. Hitung F1,8375-nya kurang lebih negatif 0,09800. Karena hasil fungsinya masih negatif, intervalnya kembali diperbarui menjadi 1,84375 dan 1,875. Nah, setelah kita melakukan 5 iterasi sebelumnya itu, proses metode bisection-nya masih dilanjutkan karena selisih antara batas interval A dan B-nya itu masih lebih besar dari toleransi error yang ditentukannya, yaitu epsilonnya sama dengan 0,01. Maka kita lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi ke-6, nilai batas barunya itu tadi kan A-nya sama dengan 1,84375 dan B-nya 1,875. Nah, dihitung titik tengahnya itu sama dengan 1,85938. Kemudian nilai F1,85938-nya itu kurang lebih negatif 0,01350. Nah, karena nilai fungsinya itu masih negatif, kita perbarui batas bawah A-nya menjadi interval 1,85938, 1,875. Kemudian lanjut ke iterasi ke-7. Tadi kan nilai barunya didapat, A-nya itu sama dengan 1,85938 dan B-nya itu 1,875. Dicari titik tengahnya, didapat 1,86719. Kemudian nilai fungsi 1,86719-nya itu kurang lebih 0,03625. Nah, karena FA-nya negatif dan FC-nya positif, kita tahu akarnya berada di antara 1,85
938 dan 1,86719. Nah, di sini kita periksa selisihnya. 1,86719 dikurangi 1,85938 sama dengan 0,00781, yang artinya kurang lebih dari 0,01 batas epsilonnya, yang berarti kriterianya itu berhenti karena terpenuhi dan iterasinya itu dihentikan. Nah, pada bagian kanan slide ini kan kita bisa lihat tuh ada tabel yang merangkum seluruh iterasi dari ke-1 hingga ke-7. Setiap barisnya menunjukkan nilai A, B, dan titik tengahnya yaitu C, kemudian nilai fungsi titik tengahnya FC, dan interval baru setelah evaluasinya. Nah, dari tabel ini mempermudah kita melihat perkembangan interval dan bagaimana nilai C-nya itu semakin mendekati akar sesungguhnya. Kemudian akar hampirannya. Nah, akhirnya untuk mendapatkan nilai pendekatan akar, kita ambil rata-rata dari dua batas terakhirnya, yaitu X 1,85938 ditambah 1,86719 dibagi 2 kurang lebih 1,86328. Nah, dengan demikian akar hampiran dari persamaannya itu fx sama dengan x pangkat 3 min 4x plus 1 dalam interval 1,2 adalah sekitar 1,8633. Nah, melalui contoh ini kita bisa melihat bagaimana metode bisection bekerja secara bertahap, logis, dan terukur untuk mendekati akar dari fungsi nonlinear. Meskipun metode ini membutuhkan beberapa iterasi, namun hasilnya dapat dipastikan stabil dan konvergen selama syarat awalnya FA dikali FB-nya itu kurang dari 0, maka terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode regula-Valse. Nah, metode regula-Valse atau sering disebut sebagai metode posisi palsu adalah pengembangan dari metode bisection. Perbedaannya yaitu terletak pada cara menentukan titik pendekatan akarnya. Kalau dalam metode bisection kita selalu mengambil titik tengah dari interval, maka dalam metode regula-Valse kita menggunakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada grafik fungsi dan mencari titik potong tersebut dengan sumbu X. Metode ini menggunakan prinsip interpolasi linier, sehingga titik tebakan baru bisa lebih mendekati akar dibanding hanya mengambil tengah intervalnya. Nah, rumus untuk menghitung titik pendekatan akar C dalam metode regula-Valse adalah sebagai berikut, yaitu C sama dengan A dikali FB dikurangi B dikali FA per FB dikurangi FA. Nah, rumus ini diperoleh dari rumus garis lurus yang menghubungkan dua titik pada kurva fungsi, yaitu titik A, FA dan B, FB. Nah, di sini pada sisi kanan slide itu terdapat grafik fungsi yang menggambarkan bagaimana metode regula-Valse itu bekerja. Nah, di sini titik A dan B-nya itu adalah dua titik awal yang mengapit akar, sama seperti pada metode bisection, di mana FA dan FB-nya itu memiliki tanda yang berbeda. Garis lurus ditarik dari titik A ke B, lalu diproyeksikan ke sumbu X untuk mencari titik potong, yaitu C1. Ini adalah untuk perkiraan akarnya. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi FC1-nya, kita sesuaikan kembali batas intervalnya, yaitu jika FC-nya bertanda sama dengan FA, maka A-nya diganti menjadi C1. Sedangkan jika bertanda sama dengan FB, maka B-nya itu diganti menjadi C1. Proses ini diulang dan titik-titik potong berikutnya
di C2, C3, dan seterusnya akan semakin dekat ke akar sejatinya. Nah, keunggulan regula false ini kan karena menggunakan informasi nilai fungsi, yaitu tidak hanya posisi kan. Metode ini seringkali lebih cepat konvergen dibanding bisection. Namun dalam beberapa kasusnya, jika salah satu nilai fungsinya tidak berubah banyak, metode ini bisa menjadi lebih lambat atau stagnan. Nah, metode regula false ini merupakan alternatif yang efisien ketika kita menginginkan pendekatan akar yang lebih cepat daripada bisection, namun tetap menjaga kestabilan karena tetap bekerja dalam interval yang mengapit akarnya. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam menerapkan metode regula false untuk mencari akar dari suatu fungsi nonlinear. Nah, langkah pertama yaitu menentukan interval awal A, B. Pertama-tama kita harus menentukan dua nilai awal yaitu A dan B-nya yang menjadi batas interval. Nah, syarat pentingnya agar metode regula false dapat digunakan itu adalah FA dikali FB-nya harus kurang dari 0. Artinya, fungsi memiliki nilai yang bertanda berbeda di antara titik A dan B, sehingga dapat dipastikan bahwa minimal satu akar di dalam interval tersebut sesuai dengan teorema nilai antara. Kemudian langkah kedua itu menentukan titik baru menggunakan interpolasi linear. Berbeda dengan metode bisection yang mengambil titik tengah secara sistematis, pada metode regula false ini titik pendekatan akar C-nya dihitung menggunakan rumus interpolasi linear, yaitu C sama dengan A dikali FB dikurangi B dikali FA per FB dikurangi FA. Nah, rumus ini berasal dari garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB dan digunakan untuk mencari titik potong garis tersebut dengan sumbu X sebagai estimasi akarnya. Kemudian langkah ketiga, evaluasi fungsi di titik C-nya. Selanjutnya kita evaluasi nih nilai fungsi pada titik C-nya yaitu FC. Dari hasil evaluasi ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika FC-nya sama dengan 0, maka C adalah akar dari fungsi dan prosesnya berhenti. Kemudian jika FA dikali FC-nya kurang dari 0, maka akar berada di antara A dan C, sehingga batas atas B-nya diperbarui menjadi C. Dan yang ketiga, jika FB dikali FC-nya kurang dari 0, maka akar berada di antara C dan B, sehingga batas bawah A diperbarui menjadi C. Dengan proses ini, kita terus mempersempit interval menuju akar yang sesungguhnya. Kemudian langkah terakhir, pengulangan hingga konvergen. Langkah keempat itu mengulangi langkah kedua dan tiga secara terus-menerus sampai salah satu dari dua kondisinya terpenuhi, yaitu selisih antara batas atas dan bawahnya, yaitu nilai mutlak B min A lebih kecil dari toleransi errornya epsilon yang telah ditentukan sebelumnya, atau proses sudah mencapai jumlah iterasi maksimum yang ditentukan dalam soal atau programnya. Nah, langkah-langkah ini memungkinkan kita untuk mencari akar fungsi secara numerik dengan lebih cepat dibanding metode bisection. Namun penting untuk memastikan bahwa nilai awal yang kita gunakan memang mengapit akarnya. Di sini ada contoh soal, misalkan kita ingin mencari akar fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 4x plus 1 dalam interval 1,2 dengan toleransi epsilonnya sama dengan 0,01. Nah, hitung nilai fungsi di ujung intervalnya. F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan min 2. Kemudian F2-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, karena F1 dikali F2-nya itu kurang dari 0, maka akar dalam intervalnya 1,2. Lanjut ke iterasi pertama, yaitu C1 sama dengan 1 dikali F2 dikurangi 2 dikali F1 per F2 dikurangi F1 sama dengan 5/3 atau kurang lebih 1,666667. Nah, hitung FC1-nya. F 1,666667
6667 itu hasilnya negatif 0,37037. Karena F1 dikali FC1 nya itu kurang dari 0, maka kita perbarui intervalnya menjadi 1,1 dan 1,6667. Lanjut ke iterasi yang kedua, kita cari C2 nya yaitu 1 dikali F1,66667 dikurangi 1,6667 dikali F1 per F1,6667 min F1, maka didapat C2 nya kurang lebih 1,81818. Nah, kita hitung FC2 nya yaitu kurang lebih 0,21607. Nah, karena F1 dikali FC2 nya itu kurang dari 0, maka kita perbarui intervalnya menjadi 1,66667 dan 1,81818. Lanjut ke iterasi ketiga, yaitu kita hitung nilai C3 nya didapat 1,76190. Nah, kita hitung F1,76190 nya itu didapat min 0,0486. Nah, bisa dilihat ya di layar. Kemudian karena F1,66667 dikalikan dengan FC3 nya itu kurang dari 0, maka kita perbarui intervalnya menjadi 1,66667 dan 1,76190. Kemudian kita lanjut ke iterasi keempat, kita hitung C4 nya yaitu sama dengan 1,7778. Kita hitung FC4 nya didapat 0,00970. Nah, karena 0,00970 itu kurang dari 0, maka iterasinya berhenti karena kriterianya memenuhi. Nah, di sini berikut tabel jika dibuat dalam bentuk tabelnya seperti pada layar. Nah, sebagai kesimpulannya, kedua metode ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya pada metode bisection, yaitu selalu konvergen dengan syarat fungsi kontinu, kecepatan konvergensinya linear dan lebih lambat, kemudian lebih stabil dan mudah diimplementasikannya. Sedangkan metode regula false umumnya lebih cepat mencapai akarnya. Nah, kecepatan konvergensinya juga superlinear, kemudian kadang dapat mengalami konvergensi lambat pada kasus tertentu. Kedua metode ini sangat berguna dalam menyelesaikan persamaan nonlinier yang tidak dapat diselesaikan secara analitis, dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik, fungsi, dan tingkat akurasi yang diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang metode bisection dan regula false. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.